bersepakat kita mau menyembah Tuhan di hari Natal kali ini. Biarlah kita memaknai bagaimana kelahiran Tuhan itu sendiri di dalam hati kita masing-masing. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita datang kepada-Nya. Kami berterima kasih kepada-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu itu ya dan amin atas hidup kami. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan Yesus sore hari ini. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan yang menolong kami, supaya kami bisa fokus untuk datang di hadirat-Mu Tuhan, memuji menyenangkan Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap ucapan syukur kami Tuhan Yesus naik di hadapan-Mu, nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan. Berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh menerima pesan firman-Mu sore hari. Kami buka hati kami Tuhan dengan selebar-lebarnya. Kami boleh Tuhan Yesus meninggalkan tahun 2021 ini dengan sukacita dan dengan penuh pengharapan. Kami mau memasuki di tahun 2022 dengan kekuatan dan penyertaan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Sebab Engkaulah Yesusku, Engkaulah
anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan, kami kembali akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami. Tidak hanya firman-Mu menjadi suluh dan pelita terang bagi kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur Tuhan, selama tahun 2021 Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Kami percaya memasuki tahun 2022 kami tetap akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan tetap luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami berdoa, biarlah Tuhan berikan wahyu dan hikmat buat kami, supaya kami mengerti dan menerima firman-Mu. Terlebih tolong kami supaya kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, biar Tuhan dipermuliakan. Kami sambut firman Allah dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita kembali boleh berjumpa, ya, meskipun lewat online, itu tidak mengurangi sukacita kita, karena kita percaya Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bersama dengan Tuhan kita berbahagia, bersama dengan Tuhan ada perkara-perkara besar yang terjadi. Sekali lagi saya tidak lupa mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua, buat seluruh jemaat, baik yang ada di Pati, baik yang ada di Magetan, baik yang ada di cabang-cabang semua. Sekali lagi selamat hari Natal dan menjelang tahun baru 2022. Saya berdoa supaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena di jemaat kita tahun baru itu kita tidak merayakan pertemuan, itu sebabnya firman Tuhan hari ini akan juga membawa kehidupan kita, mempersiapkan kita juga buat kehidupan selama di tahun yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, judul dari renungan saya pada hari ini adalah berkat-berkat rohani dari kisah-kisah seputar Natal. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di Alkitab itu kalau kita perhatikan banyak sekali peristiwa-peristiwa atau banyak sekali pribadi-pribadi yang luar biasa yang tentu berkaitan dengan Natal, yang tentu berkaitan dengan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah kita mau belajar dari pribadi-pribadi tersebut. Kita akan meneladani pribadi-pribadi tersebut, karena saya percaya ketika saya dan saudara meneladani pribadi-pribadi tersebut, kehidupan kita akan diberkati, kehidupan kita akan diubahkan, kehidupan kita akan mengalami terobosan dari Tuhan. Nah hari ini mungkin kita akan belajar dua pribadi saja dari apa yang kita lihat dalam Alkitab. Pertama, mari kita akan lihat dalam kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Sakaria. Nah Bapak Ibu nanti bisa membaca dalam Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Itu sedikit kisah mengenai Sakaria dan istrinya yang bernama Elisabet. Nah sebelum kita memperhatikan, mari kita membaca dulu satu ayat, ya, dari Injil Lukas pasal pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-13. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dari ayat 5 sampai ayat yang ke-25. Tetapi hari ini kita akan baca saja satu ayat, yaitu ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Lukas 1 ayat yang ke-13. Lukas 1 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca di Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya kalau saudara membaca nanti ayat yang ke-6, bahwa Sakaria dan istrinya Elisabet ini sudah cukup tua.
Dan Alkitab juga berkata bahwa Elisabet itu seorang wanita yang mandul. Artinya mandul itu nggak bisa punya anak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita melihat lewat firman Tuhan ini, bagaimana keluarga Zakaria mengalami mujizat Tuhan. Keluarga Zakaria mengalami terobosan dari Tuhan, sehingga istrinya Elisabet yang tadinya mandul, yang secara umur sudah cukup tua, tetapi bagaimana dia bisa punya anak, bisa punya keturunan. Dan Alkitab sudah memberitahu siapa nanti nama anaknya, sudah diberitahu oleh seorang malaikat. Nah, namanya seorang anak ini yang lahir nanti dikasih nama Yohanes Pembaptis yang kita tahu. Dan Alkitab, dari belajar Alkitab kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, malaikat tadi berkata kepada Zakaria, doamu telah dikabulkan. Saya ulangi ayat yang ke-13, malaikat berkata demikian, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya lewat apa yang disampaikan malaikat Tuhan ini, keluarga Zakaria bersama dengan istrinya pasti merindukan seorang anak. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah keluarga kalau nggak punya anak rasanya bagaimana begitu ya, hampir nggak enak. Sehingga saya percaya Zakaria ini merindukan hadirnya seorang anak. Istrinya juga Elisabet merindukan seorang anak. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata sebenarnya secara manusia tidak mungkin bagi keluarga Zakaria untuk punya anak. Kenapa? Dia sendiri sudah lanjut usia, istrinya sendiri juga mandul. Tidak mungkin secara manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana keluarga Zakaria mengalami terobosan dari Tuhan. Apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin adalah Alkitab berkata Zakaria memintanya kepada Tuhan lewat doa. Saya ulangi, Zakaria tekun berdoa. Zakaria tekun berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, doa itu apa? Komunikasi dengan Bapa di sorga. Saya percaya Zakaria selalu berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Bapa di sorga, aku pengen punya anak, aku rindu punya anak. Dan Alkitab berkata Zakaria sangat tekun berdoa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran yang kita teladani dari seorang Zakaria buat hidupmu dan hidupku, ayo kita tekun berdoa. Kenapa Bapak Ibu harus tekun berdoa? Karena banyak hal dalam kehidupan kita secara manusia tidak bisa mengurusnya. Secara manusia banyak hal yang mungkin kita tidak bisa mengalami sesuatu. Ada keterbatasan kita sebagai manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sadar Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup mengubah, Tuhan sanggup mengatasi semua keadaan-keadaan yang sangat mungkin saya dan saudara tidak bisa mengatasinya. Lewat apa? Belajar dari Zakaria. Mari kita berdoa dengan tekun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa supaya memasuki tahun 22 kita saudara, ayo tekun berdoa. Banyak hal yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Tapi saya percaya kalau saudara dan saya tiap hari membangun keintiman dengan Tuhan, mulai bangun pagi kita membangun mesbah pagi, membangun doa pagi, membangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya setiap hari kehidupan kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Kenapa? Ketika kita berdoa, kekuatan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi pelajaran pertama dari Zakaria, seorang yang tekun berdoa.
Sehingga yang tadinya dia mengalami sesuatu yang tidak mungkin punya anak secara manusia, lewat doa dia meminta kepada Bapa seorang anak. Lewat doa akhirnya Bapa menjawab doanya. Yang tadinya Elisabet istrinya ini mandul, Alkitab berkata karena tekun doa, doanya dijawab oleh Tuhan. Akhirnya Zakaria memiliki seorang anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara selama ini, tapi percayalah, pergumulan apa saja, mari kita bawa dalam doa. Mari kita tekun berdoa, karena Tuhan rindu saya dan saudara adalah orang-orang yang tekun berdoa. Karena ketika kita tekun berdoa, artinya kita sedang membangun hubungan keintiman terus-menerus dengan Bapa. Dan percayalah, Bapa tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Doamu pasti dijawab oleh Bapa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari keluarga Zakaria ini? Yang kedua, tidak hanya tadi yang pertama tekun berdoa, tapi Zakaria yang kedua ditulis oleh Alkitab, hidup benar dan taat kepada firman Tuhan. Saya ulangi yang kedua, Zakaria dan keluarganya hidup benar dan taat kepada firman Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara membaca ayat yang ke-6, Lukas 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita putuskan dalam hidupmu dan hidupku, supaya apa? Mulai hari ini kita menjadi orang yang benar. Mulai hari ini, bagaimana kita menjadi orang benar? Dengan cara, mari saya dan saudara harus taat firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, kerjakan firman Tuhan yang sudah saya dan saudara dengar. Lakukan firman Tuhan. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dengan hidup benar sebagai akibat dari mentaati firman Tuhan, kelakuan kita dirubah. Kelakuan kita yang tadinya buruk mempunyai kelakuan yang benar. Pikiran kita punya pikiran yang benar. Perkataan kita punya perkataan yang benar. Tingkah laku kita punya tingkah laku yang benar. Benar menurut apa? Benar menurut firman Tuhan. Itu sebabnya Zakaria, Alkitab berkata, mentaati semua perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak heran Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Zakaria ini benar karena dia taat firman Tuhan. Dia suka berdoa. Hubungan keintiman dengan Bapa itu terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Zakaria intim dengan Bapa, maka tidak heran permintaannya dikabulkan oleh Bapa. Kenapa? Karena permintaan Zakaria, seorang anak, tentu dia rindu. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Kau berikan aku seorang anak, aku akan biarkan anakku ini menjadi pelayan Tuhan, memuliakan Tuhan sepanjang hidupnya. Dan benar Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan menjawab doa Zakaria, anaknya ini menjadi seorang pelayan Tuhan yang kita kenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Dia mempersiapkan jalan buat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo mulai hari ini hidupmu belajar dari Zakaria. Nomor 1 tadi tekun berdoa. Nomor 2, ayo kita jadi orang benar. Ayo taat firman Tuhan. Lakukan semua firman yang sudah kita dengar. Maka firman Tuhan berkata, kalau saya dan saudara menjadi pelaku firman, mentaati firman Tuhan. Alkitab berkata dalam Injil Matius pasal 7, saya dan saudara itu akan menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat. Boleh datang tantangan, boleh datang. Kalau di Alkitab Matius 7 diumpamakan, hidupmu dibangun rumah seperti rumah yang dibangun di atas batu. Itu orang yang taat firman. Diumpamakan rumah yang dibangun di atas batu. Boleh datang hujan, boleh datang angin, boleh datang badai, apa saja tantangan. Tapi Alkitab berkata rumah itu tidak roboh karena dasarnya, pondasinya batu. Saya percaya
kalau hidupmu dan hidupku selalu taat firman Tuhan. Apalagi yang pertama belajar dari Zakaria, tekun berdoa, membangun hubungan keintiman dengan Bapa. Percayalah, hidupmu dan hidupku akan kuat di akhir zaman. Saya percaya Bapak Ibu, Alkitab berkata akhir zaman ini banyak tantangan. Akhir zaman banyak hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tetapi saya percaya kalau hidupmu dan hidupku taat jadi pelaku firman, maka di mata Tuhan saudara akan dilihat sebagai orang benar. Dan di Alkitab ini banyak janji Tuhan yang luar biasa untuk orang benar. Saya berdoa supaya saya dan saudara sungguh-sungguh bisa meneladani kehidupan Zakaria ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar dari seorang pribadi di Perjanjian Lama yang namanya Rahab. Nah, Rahab ini Bapak Ibu sebetulnya seorang pelacur, seorang yang cacat moral, seorang asing. Tetapi saudara, nama Rahab ini ada di dalam silsilah dari Tuhan Yesus. Nah, artinya yang kita belajar dari sini, kita baca dulu lah. Kita baca ayatnya, Matius 1 ayat yang kelima. Matius 1 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Nah, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi Salmon menikah dengan Rahab, melahirkan Boas. Dan Alkitab berkata Boas memperanakan Obed dari Rut. Jadi Boas ini nanti menikah dengan Rut. Rut juga bangsa asing ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, waktu Boas menikah dengan Rut, lahirlah Obed. Dan Obed ini saudara akhirnya punya anak namanya Isai. Dan kalau saudara baca selanjutnya, Isai akhirnya punya anak namanya Daud. Nah, terus garis keturunan Tuhan Yesus ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dari firman Tuhan ini. Kalau sampai dalam silsilah Tuhan Yesus ini ada orang yang saya sebut cacat moral, hidupnya nggak baik, bangsa kafir. Nah, di sini kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya Tuhan Yesus mau menerima kehidupan manusia apa adanya. Yang penting mau datang kepada Tuhan, yang penting mau bertobat, yang penting mau berubah hidupnya. Kita belajar saudara, Tuhan tidak lagi melihat masa lalu. Sama seperti ini, Rahab, masa lalunya begitu buruk, tapi begitu dia percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah Yehova, hidupnya berubah. Dia mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Dan waktu hidup kita berubah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan membuat hidupmu dan hidupku jadi baru. Tuhan tidak pernah mengingat bagaimana masa lalu kita. Tuhan tidak pernah mengingat bagaimana buruk sekalipun masa lalu kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan, kita mau diubah oleh Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan saya dan saudara sebagai pribadi yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar dari kisah Rahab ini, saudara bisa membaca kisah Rahab ini dalam kitab Yosua. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pribadi Rahab ini? Ternyata Alkitab berkata Bapak Ibu, Rahab ini adalah beriman kepada Tuhan. Makanya Rahab sudah ditulis namanya di dalam Ibrani pasal 11. Kalau sudah membaca Ibrani pasal 11 itu tentang orang-orang yang beriman. Dan nama Rahab di sana dimasukkan. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31. Alkitab berkata demikian. Karena iman, sekali lagi, karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu, lihat, masa lalu Rahab tidak baik, seorang pelacur, wanita sundal kata Alkitab. Tapi begitu dia mempercayai Allah Yehova, hidupnya berubah. Nah, saya ulangi ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka.
karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi kalau saudara mau membaca kisah Rahab ini, nanti saudara bisa baca di Yosua pasal yang kedua. Di sana ada kisah ditulis soal Rahab ini. Bagaimana singkat ceritanya? Nah, waktu itu Bapak Ibu saudara sekalian, ya, orang Israel dan tentaranya itu sangat dikenal di mana-mana karena punya Tuhan yang luar biasa. Karena punya Tuhan Allah Yehova yang luar biasa, yang selalu memberikan kemenangan-kemenangan setiap pertempuran-pertempuran, sehingga seluruh yang mendengar kisah tentara Israel, yang mendengar kisah tentang Allah Yehova menjadi takut dan gentar. Termasuk juga Bapak Ibu, Raja Yeriko takut dan gentar. Dan satu saat saudara, tentara Israel ini akan menaklukkan Yeriko. Maka kalau saudara baca bagaimana Yosua mengutus pengintai ke Yeriko, saudara baca mungkin 2 orang pengintai diutus, ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, waktu pengintai ini diutus ke Yeriko, nah waktu 2 pengintai ini sampai ke rumah Rahab, Alkitab menulis demikian, ada orang yang tahu bahwa ada pengintai yang datang, ada bangsa lain, dalam hal ini bangsa Israel, yang datang ke kota Yeriko, tentu akan mengintai sebelum menaklukkannya. Maka orang yang tahu ada pengintai yang datang ke Yeriko, Bapak Ibu saudara sekalian, memberitahu kepada Raja Yeriko, Raja, ada pengintai datang masuk ke kota kita. Tentu pengintainya akan menaklukkan kota kita. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab mencatat Raja Yeriko mengutus orang ke rumah Rahab untuk bertanya tentang pengintai ini. Tapi saudara perhatikan, ya, bagaimana Rahab percaya bahwa satu saat kota Yeriko ini akan ditaklukkan oleh tentara Israel, karena tidak cuma tentara Israel yang luar biasa, tapi karena orang Israel punya Tuhan yang hidup, Allah Yehova, sama seperti Allah yang saudara dan saya sembah. Itu sebabnya saudara, waktu Rahab mengerti ini, dia percaya betul. Dia percaya kepada Allah Yehova yang mampu memberikan kemenangan kepada tentara Israel. Itu sebabnya kalau saudara membaca di di Yosua pasal yang kedua, saudara bisa membaca bagaimana 2 pengintai ini berdialog dengan Rahab. Rahab berkata, aku akan menyembunyikan kamu, aku akan menyembunyikan kamu di rumahmu, asal kamu berjanji bahwa aku dan keluargaku, aku dan ayahku, ibuku, semua keluargaku tidak ikut dibantai waktu tentara Israel nanti menyerbu Yeriko. Maka 2 pengintai ini berkata, nyawaku menjadi taruhannya. Aku berjanji bahwa kamu dan keluargamu tidak akan diapa-apakan, tetap selamat. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, itu iman dari Rahab. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah melihat bagaimana buruknya masa lalu kita. Lihat, Rahab seorang pelacur sekalipun, tapi waktu dia mendengar berita tentang Tuhan, dia percaya, dia beriman, dia memasrahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Makanya seorang orang beriman itu dilihat dari mana? Dari tindakan-tindakan hidupnya. Rahab begitu percaya kepada berita yang dia dengar. Makanya Alkitab berkata begini, iman itu timbul dari berita. Iman itu timbul dari berita, berita dari firman Kristus. Saudara, bagaimana kehidupanmu dan kehidupanku waktu mendengar firman Tuhan? Apakah kita percaya? Bagaimana respon kita waktu kita percaya? Itu harusnya mengubah perilaku kita, mengubah kehidupan kita, mengubah cara pikir kita. Kenapa? Firman Tuhan ini berkuasa. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, saya berdoa, mari kita belajar kepada pribadi Rahab.
dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa supaya hidupmu dan hidupku mari menjadi, saya seperti ini, penyelamat di keluarga karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita percaya semua perkataan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat Alkitab ini. Kita percaya, kita lakukan seperti pribadi yang pertama tadi kita belajar, Zakaria. Saudara saya dan saudara ini harus percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan banyak hal. Percaya, saudara, aku saya dan saudara percaya bahwa ini, saya percaya bahwa masa depan kita ini tahun 22 kita tidak pernah ada yang tahu. Tapi saya percaya, waktu saudara dan saya percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati makan minummu setiap hari. Tuhan tidak akan membiarkan hidupmu sebagai anak Tuhan hidup kelaparan dan sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, memasuki tahun 22, mari kita jadi orang beriman, mari kita jadi orang percaya. Artinya apa? Andalkan Tuhan senantiasa. Bagaimana mengandalkan Tuhan? Belajar dari Zakaria lagi, tekun berdoa. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, apa-apa dia selalu bawa kepada Tuhan lewat doa. Semua hal yang akan dia kerjakan, dia selalu memasrahkan kepada Tuhan lewat doa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memasuki tahun yang baru, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian memegang ayat ini. Saya mau bacakan surah Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Peganglah ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi suluh, menjadi pelita, menjadi pegangan dalam kehidupan kita memasuki tahun 22. Tahun yang kita tidak pernah tahu isinya, apa saja yang akan terjadi kita belum tahu. Tapi selama saudara pegang firman Tuhan ini, taati firman Tuhan ini, maka saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Yeremia 17 ayat 5 dan ayat yang ke-60. Saudara jangan lakukan ini. Ayat 5 dan 6 ini saudara jangan lakukan. Alkitab berkata begini, ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, tahun 22, jangan andalkan kekuatan manusia, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Hatimu jangan menjauh dari Tuhan, karena kalau hatimu menjauh dari Tuhan, ayat 6 berkata begini, ia akan seperti sebab bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Lihat, kalau saudara lakukan 3 hal tadi ya dalam hidupmu, andalkan kekuatan manusia, andalkan kekuatanmu sendiri, hatimu menjauh dari Tuhan, maka Alkitab berkata begini, kamu tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kamu tidak mengalami keadaan baik. Karena apa? Kamu andalkan kekuatanmu sendiri, kamu andalkan manusia, kamu hatinya jauh dari Tuhan. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang harus saya dan saudara lakukan. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ayat 7 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu, ayo mulai hari ini sudah dengar firman Tuhan, melewati tahun 22, pegang ayat ini. Ayo saudara, andalkan Tuhan, taruh harapanmu kepada Tuhan. Maka kalau kamu andalkan Tuhan, kamu menaruh harapanmu kepada Tuhan, ayat 8 memberi jaminan. Alkitab berkata begini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Orang yang andalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, Alkitab berkata, hidupmu dan hidupku seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya apa? Segar terus, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas
nanas kering, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Lihat, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, Alkitab berkata tidak khawatir di tahun kering. Meskipun kering sekalipun keadaannya, kamu tidak khawatir. Kenapa? Kamu percaya Tuhan yang kamu andalkan, Tuhan yang kamu harapkan sanggup tolong kehidupanmu, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah kerinduan Tuhan. Saya dan saudara harus terus menerus menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa supaya saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan dengan cara, ayo andalkan Tuhan, ayo taruh harapan kita kepada Tuhan. Saya percaya kalau saudara andalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, tahun kering sekalipun, mungkin saudara tahun 22 mungkin berat secara ekonomi, karena hari-hari ini seperti yang saya sampaikan di pesan Natal, minyak naik, tepung naik, kita nggak tahu tahun baru seperti apa. Tapi sekalipun saudara mengalami tahun kering, kata Alkitab, kalau hidupmu andalkan Tuhan, menaruh harapanmu kepada Tuhan, maka Alkitab berkata kamu tidak akan pernah khawatir. Kenapa? Kamu sadar Tuhan sanggup pelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Hamba berdoa supaya firman ini tertanam dalam setiap hati kami, supaya firman ini bertumbuh dan berbuah, supaya kehidupan kami selalu mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, beriman seperti Rahab, tekun berdoa seperti Zakaria, hidup saleh, hidup benar seperti Zakaria. Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan, hamba mau berhenti berbicara, tapi Roh Kudus teruslah berbicara, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkatilah hidupmu, biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.